Oke. Selamat siang dan selamat datang di seminar arsitektur dan desain seri ke-17 ini, teman-teman dan hadirin semuanya. Di seri ke-17 ini, di mana pada seminar kali ini, topik yang akan kita angkat sebagai pembahasan adalah ruang identitas dan strategi kreatif untuk meningkatkan daya saing usaha. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu, saya adalah moderator pada siang hari ini. Nama saya Alvin, dan sebelum mulai lebih dalam ke acaranya nanti, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Berdoa berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Setelah sesi doa ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Wakil Dekan, yaitu Ibu Yulita. Kami pun mempersilahkan Ibu Yulita. Terima kasih. Eh, saya mewakili Pak Robert, yang kebetulan Pak Robert hari ini sedang berhalangan hadir. Jadi eh, yang saya hormati dan saya banggakan para narasumber yang luar biasa, Pak Epri dan Pak Diki, kemudian rekan-rekan dosen, para mahasiswa, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali dalam forum SDAD dengan tema strategi kreatif untuk meningkatkan daya saing usaha. Tema ini sangat relevan tentunya dengan tantangan dunia arsitektur dan desain saat ini, di mana kemampuan untuk berinovasi dan menciptakan nilai tambah menjadi kunci utama dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, terutama di tengah kompetisi yang semakin kompleks tentunya. Eh, Sebagai institusi pendidikan, kami percaya bahwa mahasiswa dan semua sivitas akademika perlu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan teknis tentang desain saja, tapi juga wawasan tentang strategi dan semangat kewirausahaan yang kreatif. Karena itu, forum ini sepertinya menjadi sangat penting dan kami berharap diskusi ini pada akhirnya akan mampu menumbuhkan keberanian para mahasiswa dan sivitas akademika untuk berinovasi di dalam desain. Kemudian kreativitas yang terarah ketika dipadukan dengan strategi yang matang akan melahirkan solusi desain yang tidak hanya estetik tetapi juga berdampak secara ekonomi dan sosial tentunya. Disinilah peran arsitek dan desainer menjadi semakin signifikan, bukan hanya sebagai perancang ruang atau produk, saya kira, tetapi juga sebagai pemikir strategis yang turut menggerakkan roda usaha ataupun roda penggerak bahwa diskusi tadi inspirasi dan motivasi terutama bagi para mahasiswa serta peserta semua untuk terus mengasah kemampuan berpikir kreatif sekaligus strategis. Jadi tidak hanya kreatif tapi strategis dan kreatif dan strategis gitu ya. Eh, Mudah-mudahan momen dari akan ide-ide baru dan membangun lebih positif dan berkelanjutan. Selamat berdiskusi, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam untuk semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Yulita. Setelah ini kita akan masuk ke inti acara dari seminar pada siang hari ini. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja narasumber yang akan mengisi sesi-sesi seminar kali ini. Sesi pertama akan dibuka dengan Bapak Diki Prastomo, lalu sesi kedua akan dilanjut dengan Bapak Epri Widiangkoso, dan sesi ketiga di mana ada narasumber mahasiswa bernama Emeren Tiana Ria, nanti juga akan membawakan pemaparannya. Langsung saja tanpa berbahasa-basi lagi, saya akan memperkenalkan sesi pertama, yaitu Bapak Agustinus Diki Prastomo. Beliau ini adalah seorang dosen desain komunikasi visual di Unika Sugio Pranoto. Beliau menempuh pendidikan studi ilmu komunikasi di Universitas Gadjah Mada, lalu beliau melanjutkan program studi S2-nya di Universitas Gadjah Mada lagi di jurusan Manajemen Komunikasi. Dan belum lama ini, beliau telah menyelesaikan S3 pada program studi penyuluhan dan komunikasi pembangunan di Universitas Gadjah Mada juga. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami mempersilahkan Bapak Agustinus Diki. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya, terima kasih Mas Alwin. Apakah suara bisa didengar dengan cukup baik ya? Cukup baik, Pak. Apakah bisa didengar dengan cukup baik? Terdengar, Pak. Terdengar cukup baik. Oh, baik. Terima kasih. Selamat siang juga Pak Epi, juga Mbak Ria Kusumawati ya. Wah, senang sekali ini juga hadir guru-guru saya, ada Bu Santi ya, yang Mas Bayu yang di Taiwan ini selamat datang. Panas-panas di Taiwan masih menyempatkan diri untuk bergabung gitu ya. Terima kasih ya. Mohon maaf untuk hadirin sekalian, mungkin dari Bapak Diki sedang ada kendala mengenai koneksi internet, jadi harap ditunggu sebentar agar beliau bisa menyesuaikan kembali. Oke, maaf atas menunggu teman-teman semuanya dan hadirin. Mungkin karena Bapak Diki sedang menyesuaikan jaringannya lagi, mungkin kita akan langsung switch aja dari narasumber satu ke narasumber dua. Saya sendiri akan memperkenalkan terlebih dahulu nama dan background dari narasumber dua yaitu Bapak G. Epri Widiaoso. Beliau juga merupakan salah satu dosen jurusan Arsitektur di Unika Sugio Pranoto. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di Unika Sugio Pranoto di jurusan Teknik Arsitektur. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya lagi di Universitas Diponegoro dan lulus sebagai eh, Magister Teknik Arsitektur. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan Bapak Epri. Baik, terima kasih Mas Baik, terima Alwin. kasih Mas Arwin. Kesempatannya, salam Kesempatannya, hormat. salam hormat buat Bu Yulita, Suaranya Bu bergema Santi. ya. Oke, suaranya bergema nih. Mohon maaf, sebentar. Udah. Oke, matur nuwun waktunya. Selamat salam hormat buat Bu Yulita, Bu Santi, Pak Sofyan, sama Bu Natalia, Bu Vanessa atas waktunya. Mohon izin, terima kasih juga khususnya buat Bu Santi yang bimbing saya juga.
untuk kegiatan ini. Siap. Mohon izin, saya akan langsung sampaikan aja nggih, biar apakah sudah terlihat sebentar, sebentar. Ini ya. Oke. Saya share apa saya akan memberikan materi yang disesuaikan dengan judul di SDAD kita saat ini. Judulnya Perubahan Tata Ruang pada Rumah Tinggal Perumnas Banyumanik untuk menambah pendapatan ekonomi. Nah, ini kebetulan waktu saya dihubungi untuk memberikan materi ini, saya langsung menyiapkan materinya. Yang pertama, saya mau cerita dulu bahwa pada kondisi sekarang itu ternyata banyak terjadi perubahan. Terutama pada masa lalu rumah tinggal itu fungsinya hanya untuk tempat berlindung, tempat beristirahat, dan tempat berkumpul keluarga. Tapi karena kondisi sekarang dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan peradaban dan sebagainya, rumah tinggal mempunyai fungsi ganda saat ini, yaitu sebagai tempat tinggal, tempat dan tempat usaha. Sehingga untuk bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk menambah pendapatan keluarga. Nah, tentunya hal ini juga didukung dengan beberapa literasi eh, yang saya sudah baca, yaitu khususnya kalau untuk dari Undang-Undang Pemerintah, terutama nomor 21 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, rumah berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan hakikat dan martabat bagi penghuni serta aset bagi pemilik. Kemudian dipertegas lagi pada paragraf 2 bab kelima itu juga disampaikan bahwa pasal 49 rumah juga bermanfaat sebagai tempat usaha juga. Selain itu juga dalam bukunya Romo Mangun Wastu Citra yang saya sempat baca, di sana Romo juga menyatakan bahwa dalam rangka guna rumah juga bisa dipandang sebagai salah satu alat untuk mempergandakan hasil proses kehidupan dan kediaman dalam arti hasil tasi, produksi, dan sebagainya. Ada pendapat lain, ada tulisan yang lain yang juga memperkuat bahwa fungsi rumah sekarang menjadi berkembang selain menjadi rumah tinggal juga sebagai rumah usaha, yaitu dari tulisan Kristiani yang berjudul Kristiani betul yang berjudul Proses Terjadinya Adaptasi Ruang di Rumah Tinggal yang Mengubah Fungsi Ruang Rumah Menjadi Ruang Usaha di Jogokarsan, Kota Jogja, yaitu satu diantaranya rumah menjadi ruang usaha, warung bisa jadi berubah jadi warung, toko kelontong, kafe, toko dan lain-lain. Kemudian juga bisa menjadi ruang komersial untuk kantor, galeri seni dan sebagainya. Kemudian rumah juga mempunyai fungsi umum, sekolah, klinik dan sebagainya. Kemudian rumah juga mempunyai fungsi akomodasi gesos, contohnya semacam itu. Kemudian rumah juga bisa berfungsi tempat ibadat, gereja dan yang lainnya. Nah, semuanya ini dikemas menjadi sebuah pemahaman bahwa rumah sekarang bisa digunakan sebagai home base entrepreneur yang enterprises yang bisnis yang berbasis pada rumah tinggal. Saya kira itu literasi-literasi yang untuk memperkuat judul yang akan saya sampaikan. Nah, selanjutnya dari materi, dari pengalaman, dari literasi yang terbaca, kemudian saya mencoba mengcompare dengan kondisi di lapangan atau kondisi studi kasus yang saya lakukan. Yang pertama, sesuai dengan judul, kebetulan saya mengambil tempat di Perumnas Banyumanik. Ternyata dari Perumnas Banyumanik itu, Perumnas Banyumanik di Kota Semarang, itu ada keunikan karena di sana menjadi salah satu pengembangan perumahan permukiman dari pemerintah Republik Indonesia yang pertama, menjadi salah satu yang pertama. Selain itu juga yang lain yang menarik dari Perumnas Banyumanik adalah dari bukunya Prof. Toto, ternyata Perumnas Banyumanik di sana eh, merupakan perumahan nasional yang juga menyediakan dan memperkenalkan tipe-tipe rumah, ukuran-ukuran rumah, jenis-jenis rumah berdasarkan ukurannya yang berada di literasinya Prof. Toto yang berjudul tentang tata rumah kecil. Selanjutnya karena kita sudah saya informasikan tentang lokasinya Perumnas Banyumanik. Sekarang saya mau masuk bahwa penggunanya siapa yang ada di situ. Kebetulan ini survei di lapangan dan pendalaman di lapangan juga studi kasus. Kami mendapat informasi bahwa di sana yang mempunyai 4 anak
di mana dulunya bapaknya seorang guru, ibunya ibu rumah tangga, mempunyai anak laki-laki berjumlah 4. Nah, dalam prosesnya beliau ini, keluarga ini membeli rumah di Perumnas Banyumanik pada tahun 1979. Nah, periode pertama yang didapatkan rumahnya berukuran 6 kali 14 atau 6 kali 14 atau 84 meter persegi lahannya. Kemudian untuk ukuran rumahnya tipenya 33 dengan pengambilan kredit selama 20 tahun. Status ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah, kemudian apa yang dilakukan dalam proses perkembangannya untuk meningkatkan pendapatan dan menambah kebutuhan ekonomi keluarga, karena bapaknya waktu itu sebagai seorang guru dengan anak laki-laki 4, pada awalnya rumah baru berfungsi sebagai rumah saja. Selanjutnya sesuai dengan pertumbuhan yang ada, perkembangan yang ada, anaknya sudah mulai sekolah, kemudian fungsi rumah itu menjadi bertambah. Ada beberapa usaha yang dikembangkan waktu itu sebagai awal untuk menambah pendapatan ekonomi, yaitu beternak ayam, menjahit, dan membuat roti kering. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi dan pemanfaatan ruang yang terjadi, yang pertama pemanfaatan ruang pertama yang digunakan untuk memasak itu di dapur. Kemudian selain di dapur juga ada beternak ayam, karena beternak ayam juga bisa meningkatkan, menambah gizi dari keluarga itu. Kemudian juga ada penambahan aktivitas menjahit yang diletakkan di ruang tamu. Jadi ruang tamu berfungsi selain sebagai ruang tamu juga sebagai tempat menjahit. Nah, itu yang awalnya karena kebutuhan sehingga menambah ruang itu difungsikan untuk usaha baik pembuatan roti kering dan menjahit. Kemudian pada periode selanjutnya setelah anaknya sudah mulai kebutuhan ekonomi juga bertambah dan pendapatan sudah bertambah, dari pendapatan tersebut diinvestasikan menjadi perubahan pola ruang, penambahan ruang. Jadi yang tadinya halaman belakang sebagai ruang terbuka dimanfaatkan menjadi ruang tertutup, yaitu berupa kamar tidur, kemudian ruang tempat menjahit, kemudian juga perluasan dapur dan tempat cuci, serta aktivitas-aktivitas yang juga bersinergi dengan aktivitas hunian. Seperti bisa kita lihat pada angka nomor 2, 3, 9, dan 16, serta 8, itu adalah perubahan fungsi ruang atau pemanfaatan ruang-ruang yang digunakan untuk aktivitas usaha, baik menjahit maupun untuk usaha catering, rumah makan, macam itu. Kemudian berdasarkan pertumbuhan kebutuhan dari keluarga tersebut, melakukan perubahan ruang kembali. Karena fungsi ruangnya untuk catering mulai berkembang, akhirnya yang tadinya ada berdekatan dengan ruang tamu kemudian dipindah di belakang. Di tengah, kemudian dikembangkan, diperluaskan di sana dengan kebutuhan ruang dapur seluas untuk usaha maupun menjahit maupun untuk dapurnya sekitar 30,30 meter persegi. Jadi ada perubahan ruang. Bapak Ibu bisa melihat nomor 2, 3, 11, 4, dan 6 itu adalah ruang usaha, yang 2 digunakan untuk ruang jahit, yang nomor 3, 11, dan 4, serta 6 itu juga bisa difungsikan untuk dapur. Nah, selain itu juga pada tahun 1989 sampai 2000 juga menambah gudang yang tadinya berfungsi sebagai gudang yang tadinya sebagai dapur berubah menjadi dapur yang awalnya dapur kemudian dirubah fungsinya menjadi gudang. Karena kebutuhan waktu itu usaha cateringnya cukup meningkat sehingga mereka butuh tempat ruang simpan. Pada periode 1989 sampai 2000. Kemudian pada proses perkembangannya tahun 2000 sampai 2016 itu ternyata fungsi usaha itu berhenti karena orang tuanya pindah keluar pulau, sehingga dia berubah fungsi, yang tadinya rumah tinggal menjadi berfungsi ganda, sekarang kembali ke fungsi awal, yaitu sebagai rumah tinggal pada periode tahun 2000 sampai 2016. Nah, kemudian setelah bapak ibunya pensiun dan anaknya mulai
dewasa pada periode tahun 2016 sampai 2022 ada usaha lagi yang coba dikembangkan di rumah tersebut dengan membuka toko mainan anak-anak dengan mengoptimalkan ruang tidur yang ada di depan nomor 11 itu yang berfungsi tadinya untuk penambahan ruang tidur menjadi ruang usaha semacam itu. Nah, kemudian eh, setelah mulai berkembang lagi pada periode tahun 2022 sampai 2025 karena kedua orang tuanya sudah mulai sepuh, akhirnya mereka berdua pensiun, akhirnya rumah itu kembali ke fungsi awal yaitu fungsi rumah tinggal saja. Macam itu Bapak Ibu. Jadi dari data yang dari apa survei di lapangan, dari pendataan, wawancara dan sebagainya itu kami dapatkan semacam itu. Jadi awalnya rumah tinggal yang tadinya berfungsi rumah tinggal karena kebutuhan ekonomi akhirnya melakukan perubahan-perubahan dari tahun per tahun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi dari keluarga itu sendiri. Nah, ini kemudian dari situ kami dapat menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi yaitu yang pertama dari dapur. Perubahan untuk kebutuhan catering yang tadinya dapur tempatnya kecil akhirnya bertambah menjadi diperluas untuk menambah jumlah produksi catering tersebut. Kemudian juga melakukan perubahan terhadap penempatan meja meja untuk kerja atau meja untuk masak. Terus kemudian jumlah kompor yang biasanya satu bertambah menjadi dua dan terjadi penambahan gudang juga. Kemudian di area belakang yang tadinya difungsikan sebagai area jemur beralih fungsi untuk menjadi tempat cuci dan perluasan. Dan selain itu juga dalam perubahan ini untuk menghemat anggaran, penggunaan partisi ruang baik material dasar maupun pemanfaatan furniture untuk pembatas ruang juga bisa digunakan sebagai tempat penyekatnya. Nah, kemudian untuk ruang jahit yang awalnya dari ruang tamu, kemudian berkembang menjadi berpindah ke belakang, ke daerah yang dekat dengan ruang tidur utama atau ruang tidur orang tua. Karena aktivitas yang dilakukan oleh yang utama oleh jahit, semacam itu. Jadi itu eh, dari hasil kesimpulan yang kami dapatkan. Nah, dari dua usaha itu tentunya kebutuhan lain yang bisa dipenuhi lah itu untuk kebutuhan pencahayaan alami, sirkulasi udara itu juga sudah ditempatkan di sana karena penggunaan atap menggunakan atap transparan sehingga di daerah-daerah tertentu bisa dibuka untuk cahaya alami masuk ke dalam sehingga sirkulasi udara pun juga demikian. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu yang kita sampaikan. Nah, ini proses pertumbuhannya. Ini contoh hasil pertumbuhan yang dapat kami deteksi di awal yang untuk tampaknya terlihat sekali pada periode tahun rumahnya tanpa pagar sehingga aksesibilitas untuk masuk ke dalam ruang maupun untuk memproduksi ruang dan memanfaatkan ruang terbuka itu bisa dioptimalkan. Kemudian yang pada tahun 2022 sampai 2025 terlihat sekali perbedaannya karena fungsinya menjadi rumah tinggal, bagian depannya cukup tertutup. Nah, itu Bapak Ibu materi yang kami sampaikan, harapannya nanti bisa dikembangkan lebih bagus dan kita bisa berdiskusi dengan baik. Saya kira itu dari saya, mungkin saya kembalikan ke Mas Alvin. Terima kasih Mas Alvin. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, terima kasih banyak kepada Pak Ebri atas pemaparannya. Beliau tadi menjelaskan bahwa rumah sekarang juga bisa digunakan sebagai bisnis yang berbasis tempat tinggal. Beliau juga melakukan studi kasus di Perumnas Banyumanik, di mana pada Perumnas Banyumanik sendiri memiliki keunikan. Di sana juga memperlihatkan jenis-jenis rumah dan tipe-tipe rumah. Pada Perumnas Banyumanik sendiri memiliki fleksibilitas dalam pemanfaatan ruangnya, meskipun telah banyak melakukan banyak pengalih fungsi dari satu hal ke hal yang lain. Itu merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas dari Bapak Ebri tadi. Selanjutnya mungkin Bapak Diki apakah sudah bisa untuk memaparkan dengan jelas?
Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, tadi saya tuh mungkin karena menunjukkan videonya ya, jadi wajah itu terus kemudian membuat zoomnya jadi beku gitu ya. Jadi saya mohon izin untuk biar fotonya saja tapi tanpa video begitu ya, Mas Al. Baik, Bapak, tidak apa-apa. Baik, kalau gitu saya persilakan Oke, Bapak untuk memaparkan. oke. Siap. Ya, oke, oke. Ini saya belum di ini kayaknya belum dijadiin kosos Pak ya untuk mengupload materi. Sudah, Bapak. Bapak bisa Oh, sudah share. ya. Ya. Oke, apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu teman-teman? Belum, Belum, Pak. Pak. Lagi loading, Bapak. Loading. Saya di kampus ya, ini kampus GM, tapi sinyalnya terlalu ini kurang baik ya. Apakah sudah muncul? Masih belum, Bapak. Ya. Eh, Baik, sudah terlihat. Oh, sudah ya. Ya. Oh, ternyata cukup lama. Ini saya coba untuk menggerakkan ke bawah, kira-kira bisa nggak ya, Mas Alvin? Eh, apakah sudah digerakkan, Bapak? Tapi Untuk kalau suara, suara nggak ada masalah. untuk suara aman, masih terdengar cukup jelas. Oke, oke, oke. Tidak atau teriak dulu supaya lancar begitu. Tidak ada. Eh, Sekarang suaranya juga cukup terputus-putus, Bapak. Terputus-putus. Ya, sekarang cukup jelas. Tadi tadi sempat terputus-putus. Oh iya, iya. Kalau gambarnya belum bisa bergerak berubah ya. Gambarnya masih pada slide pertama. Oh, saya- Eh, Bapak Diki, apakah tidak apa-apa bila kita lanjutkan terlebih dahulu ke Kakak Ria? ya. Baik. Eh, Kak Ria, apakah tidak apa-apa bila langsung dilanjutkan ke Kak Ria? Oh iya, boleh, boleh. Baik. Hadirin semuanya dan teman-teman, mungkin karena kendala yang ada, kita akan langsung lanjutkan terlebih dahulu ke sesi narasumber dari mahasiswa kita, yaitu Kak eh, Ria Kusumawati. Eh, Mungkin tanpa berbahasa-basi lagi, saya akan langsung mempersilahkan saja kepada Kak Ria. Oke, baik, terima kasih. Oh, sebelumnya mau tanya untuk PPT-nya, apakah saya share screen sendiri atau bagaimana ya? Kakak bisa share screen sendiri tidak apa? Oke, baik, terima kasih. Sebentar ya. Ya.
Baik, apakah sudah terlihat? Terlihat aman-aman. Oh, Sudah oke. Kak, sudah Sudah terlihat. ya, oke. Tuh. Oke, jadi sebelumnya terima kasih kesempatannya untuk eh, gimana tadi? Terima kasih kesempatannya. Ini kelihatan semua ya, aman ya? Aman Kakak? Oh ya, oke oke. Sebelumnya terima kasih kesempatannya. Jadi memang ini sebenarnya saya mau sharing-sharing aja pengalaman kemarin karena kemarin memang berkesempatan untuk mengikuti sebuah lomba memang diberi oleh dosen. Jadi saya bersama dengan salah satu teman saya mengikuti salah satu lomba yang diadakan oleh pemerintah begitu ya, mengenai lomba pemudi untuk membuat suatu video inovasi pemuda yang berkaitan dengan UMKM. Nah, ini untuk yang saya sharingkan ini memang lebih berkaitan kepada sudut pandang desain komunikasi visual gitu. Jadi mungkin teman-teman yang dari di kafe atau mungkin dari eh, jurusan lain atau fakultas lain itu boleh banget kalau misalnya ambil inspirasinya atau ada yang berguna. Oke, jadi from concept to screen, visual storytelling for small businesses. Kita lanjut. Oke, jadi ini untuk idea proses roadmap-nya. Jadi untuk awal-awal kan memang mendaftar dulu ya pastinya karena kan lomba gitu. Nah, untuk pertamanya itu kita memang membaca brief dulu yang didapat oleh pemerintah ini, kemudian kita kayak dapat informasi mengenai kategori lomba video, kemudian dari UMKM yang harus terkait itu yang seperti bagaimana, kemudian durasi tema, dan lain sebagainya. Kemudian dari tahap tersebut kita lanjut ke bagian searching. Nah, searching ini memang lebih kepada riset gitu ya, guys. Jadi kan kalau misalnya kita desain atau kita bikin suatu desain apapun kan pasti kita selalu riset duluan gitu. Nah, untuk riset sendiri itu kan kita ada banyak nih UMKM yang di Semarang tentunya. Nah, dari banyaknya UMKM yang di Semarang itu kita pertama langsung list dulu nih apa aja nih. Apalagi ini kita bisa nyari berbagai informasi kan sekarang kalau misalnya di TikTok atau di Instagram gitu. Kemudian yang ketiga dari list-list yang kita dapat tadi itu kita nggak sekedar kayak milih oh ini hasilnya oke nih maksudnya barang yang dijual itu oke ya memang semua UMKM kan memang pasti berusaha untuk menciptakan barang yang bermanfaat dan tentunya juga indah gitu maksudnya memiliki estetika namun di sini kita berusaha untuk mencari pembedanya nah jadi tidak sekadar UMKM aja tapi UMKM yang punya value nah value ini tuh berhubungan dengan apa sih value? Nah, value itu di sini dekatkan dengan SDGs. Jadi, misalnya mereka menciptakan suatu produk itu, tapi produknya itu juga peduli terhadap lingkungan. Di mana lanjut ke part 4 itu, apakah mereka misalnya ada kaitannya dengan lingkungan atau adanya kaitan dengan sustainability, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah salah satu UMKM yang akhirnya kami pilih yaitu Saparo. Saparo ini memang punyanya Kak Jenny ya, Kak Jenny. Nah, kenapa kok bisa sih tahu Saparo? Karena kita memang riset kan sebelumnya dari YouTube atau dari blog atau dari mana-mana kita Instagram. Jadi sebelum kita kontak ke Kak Jenny sendiri memang penting untuk riset ya. Jadi kalau misalnya kita datang terus kita nggak tahu apa-apa tentang mereka, jadi kita kayak kelihatan kayak nggak serius gitu. Jadi penting kalau misalnya kita cari tahu tentang mereka dulu supaya mereka lebih appreciate dan lebih terbuka gitu. Kayak ngeliatin kalau kita tuh ternyata serius gitu nah kayak gitu. Kemudian ini backgroundnya tentang dari Kak Jimmy sendiri dan dari Saparo sendiri sih. Kemudian ini juga latar belakang dari pembuatan videonya. Nah, ini memang sangat menekankan value sih. Jadi, kenapa sih kok milih Saparo gitu kan? Tapi ternyata si Saparo ini memang environmental conscious, artinya juga mereka peduli sama lingkungan dan tujuan dari Kak Jamie bikin produk-produk fashion itu dengan tujuan untuk mengurangi fenomena dari fast fashion itu sendiri. Nah, itulah nilai yang sebenarnya pengen kita angkat kayak gitu. Nah, untuk mendukung salah satu dari SDG sendiri, yaitu yang nomor 12, itu yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, di mana itu juga berkaitan dengan sustainability.
Kemudian dilanjutkan dengan kalau kita sudah dapat UMKM-nya nih, terus misalnya kita sudah kontak. Nah, itu gimana sih kita membuat visualisasinya atau dari sudut pandang di kafe seperti kayak visual yang mendukung si UMKM ini. Gimana sih supaya mereka tuh benar-benar tepat sasaran. Nah, itu kita harus benar-benar cari tahu tentang target marketnya dari UMKM sendiri. Nah, tujuannya kita tahu dari target marketnya itu supaya kita tahu nih gaya bahasa dan gaya visualnya yang nanti dipakai untuk kita visualisasikan tuh nanti supaya tepat sasaran gitu lah katakanlah. Jadi misalnya nggak mungkin kan kalian misalnya mau buat desain yang scrapbook atau yang meriah banget untuk misalnya orang-orang lansia. Nah itu kan nggak cocok. Jadi kita memang harus memastikan supaya visual kita itu correlated to target market yang ditujukan oleh si produk UMKM ini. Nah, kemudian untuk berikutnya ini untuk pre-production ya sebelumnya itu memang harus memperbanyak referensi video. Jadi kalian boleh tuh lihat-lihat misalnya yang sudah didesain sebelumnya, gitu memang perlu sih untuk banyak referensi. Jadi meskipun memang tidak boleh ya kan memang harus amati tiru modifikasi. Jadi boleh untuk mengambil inspirasi tapi memang harus kalian kasih value-value dari ide-ide kalian gitu sendiri. Kemudian jangan lupa untuk creating storyboards. Jadi waktu kita bertemu dengan klien atau kita mau mulai untuk misalnya merekam video, dalam kasus ini merekam video atau take video konten atau wawancara itu kita sudah tahu mana yang harus dilakukan gitu. Kemudian misalnya try on itu lebih ke kayak testimonial gitu kan. Kalau dari Sapporo sendiri kan dia lebih kepada produk-produk fashion gitu kan. Jadi boleh nih menunjukkan testimonial gimana sih kalau misalnya dipakai oleh salah satu konsumen gitu. Terus kemudian cari hook atau eye catching. Jadi misalnya dalam suatu video itu kan kebanyakan kan kalau zaman sekarang kan kebanyakan short video kan jauh lebih dapat ya lebih masuk gitu karena memang orang-orang itu memang sangat mudah untuk mengeskip video karena memang eh, memang memang dia memang butuh yang langsung cepat gitu. Jadi supaya orang menonton itu dibutuhkan hook yang dan eye catching yang cocok pada waktu awal video itu supaya orang tuh bisa nonton sampai akhir. Nah, misalnya ini dalam video yang Sapar ini itu kami membuatnya itu dari awal video itu kita langsung kasih problem dulu. Jadi orang tuh langsung kayak curious gitu. Apa sih ini? Kenapa kok ada problem ini? Nah, kemudian kita baru masuk nih ke oh solusinya ada nih di UMKM ini. Nah, jadi memang benar-benar ada hook atau misalnya ada kayak opening yang bikin orang tuh harus langsung tertarik. Gitu. Kemudian ini ada tahap-tahap pre-production, production, dan post-production. Misalnya kalau di videografi ya, misalnya kalau ada yang ambil kelas videografi gitu. Kan kalau pre-production memang tadi kayak bikin storyboard atau menentukan konsep dan cerita atau UMKM-nya kayak gitu. Kemudian jangan lupa untuk membuat skrip dan wawancara. Nah, ini penting banget supaya waktu kita bertemu dengan klien atau UMKM yang terkait itu kita terlihat lebih siap kayak gitu. Kemudian juga jadwal teks video dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian production sendiri, memang pengambilan footage dan video. Bahkan ketika kalian shoot angle itu memang harus sebaiknya dipikirkan bahkan sebelum production. Jadi waktu production itu benar-benar kalian pure take konten aja, nah kayak gitu supaya tidak kayak apa ya menghabiskan waktu katakanlah kayak gitu. Kemudian untuk yang post production itu memang memilih-milih lebih ke sorting out gitu ya kayak video atau kalimat-kalimat dan memang ini pada akhir seperti editing itu pada tahap post production seperti itu. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi proses yang bersama dengan Kak Jenny sendiri pada bagian kiri bawah itu salah satu teman kami yaitu Rina itu memang kami minta dia untuk jadi model jadi seperti yang telah saya katakan sebelumnya kan ada try-ons dan testimonials nah jadi kita coba pinjam salah satu produknya si Kak Jenny ini buat dipakai nih oh jadi orang tuh nggak cuma kebayang produknya yang sudah ditayangkan gitu ditaruh di tempat gitu buat video produk itu nggak gitu aja tapi kayak oh langsung dipakai nih sama orang tuh jadinya kayak gimana jadi mereka kebayang juga gitu
Terus misalnya dari prosesnya atau bahkan dari tahap Kak Jamie sendiri mengumpulkan bahan, nah itu sih memang benar-benar di tag semuanya kayak gitu. Kemudian waktu editing sendiri juga kita memang editingnya lebih ke kayak Y2K gitu ya, lebih kayak scrapbook gitu karena memang kan targetnya kan anak-anak muda, apalagi anak-anak muda yang lebih sering terkonsumsi oleh fast fashion itu sendiri kan. Jadi kayak kita mau nargetin ke anak muda kalau oh ini tuh ada loh fashion kayak gini, nah gitu. Jadi memang kita editannya lebih kepada untuk yang casual, fun kayak gitu untuk anak muda seperti itu. Mungkin itu aja sharing-sharing singkat dari saya. Kira-kira ada yang mau bertanya boleh banget atau mau tanya gimana sih caranya bikin gini atau bikin gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ria atas pemaparannya mengenai pengalaman kakak bersama teman-teman kakak dalam menjalani suatu usaha atau program. Mungkin kembali ke Bapak Diki, apakah Bapak sudah memiliki jaringan yang stabil untuk memperolehkan materinya Bapak? Nah, itu dia. Ini saya baru mencoba lagi ya sebentar. Baik Bapak. Untuk hadirin teman-teman sekalian, mohon bersabar untuk menunggu Bapak Diki agar bisa memaparkan. Nah, kalau sekarang bagaimana? Masih belum terlihat Bapak. Nah, sudah terlihat Bapak. Mungkin bisa coba Terlihat. untuk Saya digerakkan. coba untuk menggerakkan slide ya. Baik, baik Bapak. Kalau ini, Bisa Bapak, agak delay dikit tapi bisa. oh, oke. Nanti kalau dia tidak berubah ini ya, Bapak Ibu teman-teman nanti saya dipotong saja. Baik, baik Bapak. Ya, oke. Mohon maaf atas kendalanya. Saya di kampus UGM sebetulnya dan belum selesai, Mas Alvin. Jadi saya masih dalam proses jadi murid secangkir kopi ini, kopi yang cukup pahit begitu. Wah, gitu ya. Baik Bapak, maaf Tapi atas informasinya. nggak apa-apa. Saya masih 50% lah, masih kandidat begitu ya. Tetapi saya berusaha untuk sharing dan semoga menjadi apa ya? Ya pemikiran kita bersama ya antara ya kecintaan antara apa namanya pencinta ilmu gitulah gitu kira-kira ya. Nah, tadi saya mendengarkan dari Mas Epri itu ya bagus ya bagaimana ruang tinggal itu transformasi menjadi apa namanya ruang usaha ya. Kemudian tadi dari Mbak Ria itu juga keren ya bagaimana membuat sebuah konsep itu apa menjadi sebuah tampilan visual screen gitu ya yang apa namanya bisa menarik. Nah, ini sebetulnya saya punya judul juga sama dengan apa teman-teman lain ya. Artinya ada ruang dan identitas, kemudian dia eh, mengait dengan UMKM gitu ya. Usaha mikro kecil mungil gitu lah ya dan kewirausahaan. Tetapi sepertinya ada titipan gitu ya. Di sini ada strategi kreatif untuk meningkatkan daya saing usaha gitu. Nah, saya itu mencoba untuk apa ya, mengotak-atik gitulah karena perjalanan saya ini kan sebenarnya tertarik dengan kopi gitu. Jadi di sebelah kiri itu kan sebenarnya aja ini itu ya hanya cerita aja ya tentang kopi gitu. Komunikasi pertanian transformatif pada ekosistem kopi Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya kita atau saya ingin mengajak teman-teman itu untuk melihat lebih luas ya, seperti drone gitulah. Meskipun di sini ada SDGs gitu ya, sustainability tentang anti kemiskinan ya, tentang kesehatan yang baik, tentang pekerjaan ya, profesi seperti kita kan para desainer, para arsitek itu juga bagian dari profesi-profesi itu ya, dalam mendukung kehidupan secara keseluruhan gitu. Nah, di sini sebetulnya ada satu apa ya, ya kebanggaan lah buat kita semua sebetulnya. Kopi itu kita nomor 3 loh ya sekarang. Setelah Brasil, Vietnam dan eh, apa namanya, setelah Brasil dan Vietnam begitu. Dan kita kejar-kejaran sama Kolombia, Indonesia, Kolombia dan Indonesia itu saling kejar-kejaran gitu ya. Nah, tapi di ujung SDGs itu ya, Sustainability Development Goals itu seperti ada rambu-rambu ya tentang tanggung jawab produksi, konsumsi dan produksinya itu juga harus bertanggung jawab. Kira-kira seperti itulah.
Nah, ini saya punya gambar yang menarik, Bapak Ibu ya teman-teman, tentang laba-laba gitu ya. Ini kalau orang ekonomi bilang tadi kata Pak Epri, orang ekonomi kalau lihat laba-laba itu berarti kan untung-untung gitu ya. Laba-laba, profit-profit, untung-untung gitu. Tapi kalau buat para pekerja kreatif seperti Stanley itu ya, wah ini jadi Spider-Man gitu kan. Dia jadi Spider-Man yang akhirnya muncul di banyak tempat, di banyak area ya, menjadi hero gitu. Tapi bagi saya, kenapa saya mau menceritakan siang ini tuh ya, ini unik ya Bapak Ibu. Karena laba-laba itu bisa menghasilkan atau menerima hasilnya tanpa jerih payah gitu ya. Itu karena apa? Karena dia menyadari lingkungannya dan menyadari bakatnya gitu. Jadi kalau nanti ini kita refleksikan di UMKM atau kewirausahaan ya, sebetulnya dia tidak susah gitu loh. Menjadi makhluk yang tidak susah. Apalagi kita manusia nanti kan tentu juga bisa lebih apa ya mendalami refleksi biologis ini kan. Dia cuma membuat jejaring dan kemudian memiliki karakteristik sehingga yang membuat dia sendiri tidak terperangkap dalam jaring-jaringnya gitu ya. Dan dia bisa menikmati hasil tanpa jerih payah gitu kan. Nah, ini sedikit tentang saya sebetulnya sangat tertarik ya. Ini peta penelitian, pengajaran dan pengabdian. Beberapa waktu lalu saya pernah bekerja di broadcasting media, kemudian di kelompok kerja visi anak bangsa, itu ada anak seribu pulau dan seterusnya ya. Kemudian di Trans 7 sebelum bekerja menjadi dosen sehingga banyak penelitian atau riset ataupun pengajaran ya ataupun publikasi itu dekat banget ya dengan industri gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu memang dekat lah ya, misalnya tentang branding, pameran, eksibisi ya, kemudian pemasaran terpadu dan seterusnya. Nah, di bawah itu sebetulnya saya masih nyantrik ya. Ya doakan saja semoga bisa cepat selesai gitu. Karena masih menjadi kandidat istilahnya begitu ya. Nah, apakah slide-nya masih bisa bergerak ya? Slide-nya apakah bisa bergerak? Aman Bisa Pak Bapak, Diki. lancar Bapak. Oh, aman ya, oke. Ya, oke. Tadi kegelisahan Pak Epri tentang wah ini kok berubah ya. Semua rumah tiba-tiba seperti disulap menjadi unit usaha. Itu juga dengan Mbak Ria tadi juga ya keprihatinannya ya bagaimana meriset dan kemudian mengolah, memproduksi dan kemudian menjalankan pasar produksi supaya dia menjadi satu bentuk komunikasi visual yang menarik bagi orang lain. Nah, kalau saya ingin mengingatkan saja sih bahwa kita sebetulnya kan tidak hidup sendirian begitu ya. Dan SDGs ini sebetulnya adalah kelanjutan SDGs gitu ya. Dan itu adalah westernisasi gitu. Dan kadang kita tuh lupa kalau sebetulnya kita tuh kan negara berkembang gitu. Nah, setelah COVID itu banyak perubahan ya, PHK macam-macam dan sebagainya. Di sini ada evolusi AI, ada perubahan iklim ya, ada penggunaan mata uang digital ya, tensi-tensi geopolitik yang meningkat, kompetisi teknologi dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman itu ya apa ya, melihat secara agak lebih luas gitu ya, holistik gitu. Di atas itu saya coba untuk menuliskan bagaimana masa tribal itu sampai ke digital hari ini ya. Dan itu kita harus kreatif supaya kita bisa bertahan hidup dan beradaptasi gitu. Nah, intinya sedikit banyak dari cerita ini nanti akan muncul strategi kreatif memang ya gitu. Dan saya nanti ingin menceritakan tentang daya itu sebetulnya bisa dideteksi ya. Daya untuk bersaing atau daya untuk kekuatan atau untuk pelemahan itu bisa dideteksi gitu ya. Nah, sebetulnya untuk semacam bonus atau saya sendiri sangat apa ya tertarik dengan metode ini atau konsep ini atau mungkin teori ini ya. Bagaimana skill beradaptasi itu bisa kita pelajari gitu ya. Supaya kita bisa menemukan makna ruang itu dan menemukan identitas itu untuk keberlanjutannya. Kalau dalam konteks ini kan UMKM dan kewirausahaan. Di sini kan banyak yang berguguran ya dan sebagainya. Hidup mati ya. PHK, dolar dilawan dengan BRICS ya dan seterusnya. Di mana komunitas kita di IDEA, ADPII, HDII dan seterusnya itu juga pasti memiliki beberapa perspektif yang mirip gitu ya. Dan di sini mungkin kita ingat ya, strategi atau solusi itu sering menjanjikan gitu bagi kita gitu. Wah, kok nggak ada pemecahan masalahnya ya? Kok nggak ada solusinya ya? Kok nggak ada strateginya gitu ya? Nah, barangkali mungkin kita perlu bernafas sejenak gitu ya, karena pengaruh yang cukup kuat dari Pak Victor Papanek ini ya. Wah, ini kan yang di tengah ini Pak Victor Papanek itu cukup memberi inspirasi buat kita itu bagaimana desain arsitek
oleh kebutuhan, ya. Banyak terpengaruh oleh apa namanya manfaat, fungsi, ya. Kemudian metode dan seterusnya, sehingga etik dan seterusnya itu membuat kita itu ya seperti terperangkap gitu lah. Ada nggak sih yang lain yang bisa membantu kita gitu untuk ya apa ya untuk memanai lebih baik gitu dan beradaptasi supaya tidak mati gitu ya, hanya itu tidak mati gitu. Ini saya cerita sedikit saja ya. Setahun atau 2 tahun yang lalu lah sebelum sekolah itu pernah mendapatkan hibah gitu ya, riset unggulan daerah ya. Publikasinya ada, seminarnya ada, workshop pelatihannya ada ya, tentang branding dan sebagainya. Pembelajaran di studionya ada dan seterusnya. Jadi, tapi saya merasa bahwa apa ya, menjadi desainer itu seperti mentok gitu ya. Kok kita ketemu hal-hal yang seperti ini ya, identitas, ruang, pemanfaatan apa namanya, yang kemudian ya itu aja gitu ya. Nah, itu kan membuat apa namanya sebetulnya ada apa lagi itu, apalagi yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, ini makanya ketika kita menemukan sesuatu kita bisa mengaitkan bagaimana kita hidup hari ini gitu. Nah, seperti misalnya apakah betul kita hari ini tuh hidup di society 4 atau ada yang sudah ke 5.0 atau jangan-jangan itu ada juga yang masih 1.0 gitu ya. Nanti coba kita perlihatkan sebentar gitu ya. Bagaimana dunia ini sebetulnya itu terpolarisasi sih. Meskipun apa ya kemarin rame ya tentang Ghibli, tentang apa macam-macam ya, ChatGPT dan seterusnya. Tapi ada loh yang masih 2.0 ya, masih ada yang menggantungkan hidupnya di industri yang manual dan sebagainya, belum sampai ke otomatisasi gitu. Nah ini sesuatu yang menjadi apa ya harapan atau ketertarikan saya tentang kopi ya. Di mana kopi ini ya ini kopiku itu kopi kopi Indonesia ya bukan bukan cappuccino atau bukan americano gitu ya. Musik itu sebetulnya 90 ya ini seperti semacam monolog lah ya. Rokok kretek itu tak lagi kusentuh gitu. Tapi sebagai laki-laki kebanyakan itu single origin ya, mencari kopi-kopi yang single origin. Kalau perempuan atau wanita ya kebanyakan itu ya mungkin strawberry, vanilla dan seterusnya ya. Nah, sesekali kita mungkin akan ke kedai kopi gitu. Sesekali juga kita bergaya hidup kafe gitu ya. Tapi yang mungkin kita menjadi sedih kalau kita tidak menyeduh gitu ya. Menyeduh kopi ya membuat kita berselera hidup dan lebih baik gitu ya. Sesekali juga kita mungkin akan pergi menjumpai apa pesulap biji kopi merah ya. Dan kita mengetahui banyak hal. Mengetahui tentang advertising, marketing, selling, storytelling tentang kopi ya, kemasan dan sebagainya. Itu kemudian masuk ke dalam sosial media yang besar. Nah, cerita ini sebetulnya kan kita bertemu dengan banyak dimensi ruang gitu ya. Ada yang cuma titik gitu ya sebagai komponen, ada yang arah atau garis, ada yang bidang, ada yang 3 dimensi. Nah, yang hari ini ingin saya coba provokasi itu sebetulnya ketika ruang 3 dimensi bertemu dengan 3 dimensi gitu ya. Dan itu ada pelipatan waktu di situ gitu. Jadi semacam ada proyeksi. Dan di sini sebenarnya sangat menarik ya karena ini nyebutnya apa ya? Kalau di film-film itu tesseract gitulah ya. Logika matematikanya itu tesseract gitu. Artinya apa yang kita kerjakan di sini seperti tadi Pak Epri cerita itu ya bisa masuk ke dunia yang lain gitu ya. Misalnya di Jogja seperti saya ini ya. Apa yang terjadi di manapun bisa kita perlihatkan, bisa kita lihat dan bisa kita proyeksikan seperti itu sih. Dan di bagian paling atas ini ya saya tidak akan memisahkan ruang identitas ya, kemudian bagaimana secara personal, produk, service, organisasi, tempat sampai sebuah bangsa negara itu terpisah-pisah gitu ya. Jadi provokasi dari itu tuh ingin memperlihatkan apa namanya bahwa kita itu sebetulnya mengait gitu ya. Kita itu sistemik gitu. Dan kalau kita lacak di belakang itu, ya ini menarik ya, kata desain itu kan disenare, signum, signo, disigno ya. Dia itu communicating ideas gitu, atau plans gitu. Dan baru-baru ini saya juga cukup, apa ya, cukup shock juga dengan apa yang saya alami selama 3 bulan ini ya. Bahwa desain komunikasi visual misalnya. Komunikasi yang saya pahami selama itu tuh seperti mentransmisikan pesan gitu ya, secara visual. Padahal di balik itu sebetulnya komunikasi itu tidak selalu transmisi ya, tidak selalu menyampaikan pesan, tapi dia adalah proses informasi yang cukup kompleks ya. Di mana itu adalah sirkulasi yang secara terus-menerus menjadi sistem dan kesadaran kritis kita untuk menanggapi lingkungan ini menjadi penting ya, untuk merespon gitu. Jadi
kegagalan dalam berusaha di UMKM ataupun di apa namanya di kewirausahaan itu bisa diantisipasi lebih dini gitu ya. Nah, ini ada 3 jaket yang cukup keren ya. Nah, nanti akan saya coba untuk sampaikan. Ini yang pertama jaket merah ini ya, jas merah, kemudian jas kuning dan jas alma mater gitu. Nah, ini beberapa gambaran pengalaman yang lalu ya. Kira-kira bagaimana perspektifnya Pak Victor Papanek itu diimplementasikan pada satu ruang dan identitas eksibisi gitu ya. Ya, akhirnya ketemunya ya itu aja gitu ya. Dan cukup apa namanya? eh, ya membosankan lah kira-kira gitu ya. Kadang-kadang kita butuh semacam pengalaman yang baru gitu. Nah, ini jas merah ya. Jas merah itu jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah ya. Ini karena tentang kopi saya akan cerita beberapa hal ya. Karena kopi itu sudah sangat lama ya. Ini sudah hampir puluhan abad lah. Dari zaman kiri itu ya, Ethiopia, Afrika, Yaman, Arab, Istanbul, Ottoman, Turki sampai ke kita ini ya dulu. Jadi dari lokal, regional, mengglobal, kemudian kita dijajah itu ya. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu pernah dengar kata pondok kopi lah itu salah satunya ya memang pernah dibuat namanya pondok kopi itu oleh Belanda ya. Dan kita dikenali itu oleh Belanda dalam satu tekanan yang luar biasa ya namanya Kulturstelsel gitu. Nah, kalau hari ini itu sebenarnya kita ingin membuat satu perubahan ya di UMKM ya, baik kedai kopi maupun kafe maupun resto maupun apapun yang terlibat ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini sedikit ya, ada komoditas ya. Selama masyarakat itu masih menjual bahan mentahnya dia pasti murah gitu ya. Tapi kalau sudah bisa membuat goods and services dia akan naik gitu. Begitu juga dengan sosial ekonomi ya, pengalaman sosial ekonomi ya, itu dia bisa berlipat-lipat gitu ya. Bisa 100 kali lipat, bisa 1000 kali lipat gitu ya. Contohnya ketika kopi itu bersifat single origin ya, hanya ada di tempat itu dan bagi penikmat itu ya harus dipersiapkan gitu ya. Untuk datang ke tempat itu ya, mulai dari prosesnya sampai kemudian dia dinikmati gitu. Menikmati lingkungannya dan seterusnya itu mahal gitu ya. Nah, apalagi yang bisa dilakukan ya, bagi para desainer maupun arsitek gitu ya untuk menciptakan satu lingkungan yang mendukung gitu ya bagi tumbuh kembang apa namanya UMKM ataupun kewirausahaan kopi gitu. Nah, di sini saya memperlihatkan juga ya ada satu hilirisasi kopi. Nah, pada saat saya belajar sebelum itu saya itu ternyata cuman ngomongin atau bercerita tentang branding gitu ya di paling kanan itu ya bahwa kita ketika bicara kopi, wah berarti kita harus mundur ke belakang ya. Ini upstream ya, kemudian midstreamnya, downstreamnya seperti apa gitu. Ada petani di sana ya, ada kemudian pemroses, ada kemudian apa seller atau penjual ya. Ternyata itu panjang gitu. Dan di situ kita bertemu dengan banyak hal ya, ataupun pihak-pihak ya, mulai dari pemerintah, dari badan usaha ya, dari universitas ya, kampus atau media ya, atau bahkan kelompok atau komunitas-komunitas gitu ya. Makanya UMKM dan kewirausahaan itu sebenarnya sangat kuat ya mengait gitu ya. Jas kuning yang eh, saya juga tidak memprovokasi gitu ya di zaman yang ya semacam kita itu menjadi bagian dari sistem kehidupan apa ya, yang cukup kompleks ya. Nah, ini ada plus minus kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat gitu ya. Nah, sementara kita para desainer, para arsitek itu kan sebetulnya concern dengan yang namanya kreasi dari produk ya. Nah, ini saya kotakin merah sistem ya, komunikasi dan layanan gitu. Yang intinya itu memberi kemanfaatan kan, meningkatkan kehidupan manusia secara keseluruhan gitu. Memberi rasa hormat bagi kesejahteraan dan lingkungan alam gitu ya. Nah, ini yang menarik tadi saya ceritakan bagaimana proses kreatif kita itu untuk membantu UMKM maupun kewirausahaan itu cenderung apa ya, cukup flat ya, dikenal cukup lama ya. Empati dulu, kemudian mendefinisikan masalahnya apa, kemudian bikin prototipe ya kan, habis itu dites apakah berfungsi atau bagus apa enggak gitu ya. Dan kita terjebak di sini gitu. Ya, jebakan Batman gitulah. Nah, ada satu ruang yang menarik yang ingin saya tunjukkan ke Bapak Ibu dan teman-teman ini namanya ruang maya gitu ya. Karena elemen bagi para seniman misalnya itu ruang itu kan ada dua ya, nyata sama imajiner gitu. Nah, ruang maya itu saya coba carikan padanan yang sederhana lah. Dia kan most advanced yet acceptable gitu ya. Nah, disinilah sebetulnya yang nomor 3 ini ya, bagaimana para desainer dan arsitek itu mungkin bisa meningkatkan kesadarannya secara kritis ya
tentang apa yang terjadi di lingkungannya itu sih. Sehingga dia tidak hanya apa ya, menjebak dirinya atau orang lain itu terjebak pada harus artistik, harus fungsional gitu ya. Tetapi di luar itu ternyata ada kesadaran lain yang membuat dia itu apa lebih baik gitu ya, lebih responsif dan lebih sensitif untuk melihat lingkungannya gitu ya. Nah, saya contohkan itu di sini ya. Jadi kehidupan kita itu kan seperti apa ya, banyak kepo, banyak FOMO ya, banyak profiling untuk menunjukkan citra atau identitas gitu ya. Di sosial media misalnya. Nah, tapi itu cenderung menggerus energi sebetulnya sih. Nah, sementara kalau kita nanti tidak berada di atas ini ya, di mana? Di understanding misalnya ya. Wah, kita nanti bisa menjadi kecapean lah. Itu makanya jas kuning itu penting ya. Jangan sekali-sekali kekurangan informasi yang penting. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran bisa lihat film Filosofi Kopi ya. Ini cukup menarik. Saya banyak belajar dari sini ya. Ini itu apa ya? Kalau bicara UMKM ataupun kewirausahaan ya, yang budgetnya itu dari 100 juta sampai 2,5 miliar atau 5 miliar itu ya inilah kira-kira seperti ini. Dan di situ itu ada apa ya? Apa namanya? Ideologi yang bertumbukan ya, yang tak terhindarkan antara orang yang hanya ingin menjual kopi sebagai satu cita rasa sama orang yang memang pingin komersial gitu ya, antara kapital sama sosial gitu. Bertumbukan dan itu tak terhindarkan gitu ya. Dan itu lingkungan yang sebetulnya bisa kita perhatikan di kiri kanan kita ya, tumbuh mati berkembang kedai kopi, kafe, resto ya dan seterusnya. Nah, barangkali kita juga bisa ingat dan belajar bagaimana mau cedong ya. Ini namanya The Great Chinese Famine gitu. Ketika Cina itu memutuskan untuk membumi hanguskan yang namanya burung, tikus, lalat dan nyamuk gitu. Tapi apa yang terjadi justru malah dia kelaparan yang luar biasa ya. Gara-gara itu ya, jutaan burung mati sehingga mereka malah harus impor burung dan seterusnya. Itu karena salah ini, salah apa ya? Salah melihat lingkungannya gitu lah, sehingga memutuskan sepihak gitu ya, bahwa mereka harus mati gitu. Sehingga tidak ada burung membuat serangga menjadi sangat banyak, menghancurkan lahan-lahan pertanian ya, mungkin termasuk kopi dan seterusnya, bahan pangan lain ya, sehingga dia malah kelaparan sendiri ya, beras dan seterusnya gitu. Nah, ini yang menarik lagi ya, bagaimana kita bisa menyadari satu ekosistem untuk menciptakan jiwa-jiwa kewirausahaan gitu. Nah, ini saya coba cuplikan ini ya. Wah, ini dua nilai ini aja sebetulnya sudah cukup sulit ya, teman-teman Bapak Ibu ya. Menjadi berani dan menjadi kreatif ya. Itu aja sulit diwujudkan ternyata ya. Dari poster ini apa? Wira atau kewirausahaan itu ya berjuang gitu ya. Kalau jatuh ya bangun lagi, jatuh bangun lagi gitu. Dan biasanya di banyak apa namanya pembicaraan atau diskusi tentang wirausaha atau UMKM itu menyentuh tentang jiwa ini ya. Padahal dia konkretnya itu kan nafas, nyawa, pikiran, perasaan, kemauan dan hati gitu. Jadi sebetulnya itu sebetulnya bisa kita ini sih urai lebih rinci supaya kita tidak tersesat ya. Wah, ini saya dari surat Yasin 4 juga menarik ya. Jika burung jatuh cinta dengan ikan, di manakah mereka akan tinggal gitu ya. Tidak mungkin bagi mati mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada si edarnya gitu ya. Jadi ini coba memberikan kita apa ya wawasan baru lah. Nah ini ada Pak Epri kebetulan saya nggak punya fotonya Mbak Ria ya. Coba lihatlah wajah-wajah itu ya. Meskipun topinya bertuliskan modus dan tangan saya memegang kopi, tapi itu kan kayak wajah-wajah orang baik gitu ya. Kayaknya gitu ya. Nah ini yang paling menarik kenapa? Karena kebanyakan dari kita melihat ruang identitas UMKM kemudian apa namanya kewirausahaan itu dari sisi baik aja. Ini bagaimana kita itu bukan hanya bertahan tapi bangkit gitu ya. Think that gain from disorder, dari keterpurukan, dari COVID, dari PHK, dari lesunya ekonomi, dari tarikan atau tekanan politik dan seterusnya itu ternyata ini namanya darkpreneur ya, baru dapatin saya kemarin gitu ya. Dan apa ya? Ya kalau bisa menggabungkan antara yang baik dan yang jahat katakanlah gitu ya, eh, mungkin kita bisa memberi apa ya dorongan atau daya yang lebih baru untuk membuat satu strategi yaitu mendorong UMKM dan kewirausahaan itu untuk lebih bertumbuh kembang lebih baik ya. Ini kalau dibaca membuat saya tuh kadang-kadang nyeri ya teman-teman Bapak Ibu gitu ya. Misalnya gini ya, narsis gitu. Datanya di sini itu kan kayak Steve Jobs, Jack Ma dan seterusnya gila-gilaan sih. Punya obsesi ya.
dia bertaruh segalanya demi ide, bertahan dari segala penolakannya. Kemudian yang kedua itu punya manipulasi gitu ya, jago gitulah. Orang baik itu akan di sini karena dia akan rentan gitu ya. Ini bukan soal bijaksana, tetapi soal kendali dan kontrol gitu. Dia harus punya posisi yang berani, berani berkuasa, berani memecat, tak berguna ya, disposal, berani memangkas kerugian, membuat keputusan berdarah dingin gitu, tajam tanpa emosi. Apalagi yang ini ya, bermental baja seperti psikopat gitu ya, di bawah tekanan yang ekstrim. Kebanyakan orang mati akan remuk, tapi kalau wirausaha justru malah bisa tumbuh. Nah ini yang kayak kayak gini ini sebetulnya sulit kita terima ya di akal akal kita gitu ya. Nah kalau kalau bisa itu katanya akan menjadi lebih baik ya, keseimbangan lah antara yang putih dengan yang hitam. Nah, selamat ya, ini udah hampir selesai ya. Jadi yang ketiga ini ya mungkin bisa strategi tapi juga saya menyebutnya lebih ke wawasan memahami sistem yang kompleks gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat sebelah kiri itu kita kan kultur stelsel ya di kopi itu. Wah itu kita dipaksa dikontrol ya miskin lagi. Yang di tengah itu sudah nasional ya, udah macam-macam ada pabrik, ada buruh ya dan seterusnya. Yang di paling kanan itu kembali ke lokal ya, ada swadaya, ada digitalisasi, wisata kopi. Kemudian yang paling jelas itu pajak ini ya. Ini juga baru rame ya tentang pajak ini. Nah, bagi kita itu nanti kita akan mencoba mencari ya. Sebetulnya ada kode yang bisa merubah kita itu untuk apa ya beradaptasi atau merespon gitu. Misalnya kita bisa melihat pemerintah itu bijaksana atau tidak gitu. Ya. Apakah mensubsidi atau memfasilitasi atau menutup gitu ya. Gitu. Nah, kalau produser kopi berpengetahuan atau tidak ya, sensitif atau tidak peduli ya, berkualitas atau tidak misalnya. Jadi kalau saya bisa apa trennya itu masuk apa tidak gitu. Terus apa mendorong membebaskan jenis kopi ya, profit atau tidak dan seterusnya. Nah ini ada satu yang saya pelajari ya guru baru saya sih namanya Nicholas Luhmann gitu kan. Jadi dia menyapa banyak keilmuan, tetapi yang paling penting itu ada di sini sebetulnya kalau menurut saya biologi ini. Jadi yang disebut sebagai reproduksi sendiri ya, atau self referential atau merujuk ke dirinya sendiri. Nah ini yang sebetulnya jarang-jarang kita lihat ketika kita belajar tentang desain komunikasi visual atau arsitektur gitu ya. Intinya begini Bapak Ibu, ini tidak akan saya bacakan semua sih, tapi bagi kita itu kita sebetulnya berada di pihak mana ya? Apakah desainer itu mendukung klien atau mendukung target audiens ya atau seperti apa gitu ya? Intinya dari sini kalau apa yang saya provokasi itu sebetulnya kita bisa memahami kompleksitas gitu ya, kompleksitas lingkungan, kemudian sistem yang lebih besar, bagaimana mereka beroperasi ya, dan bagaimana kita harus merespon gitu. Nah, untung kita punya Dora yang sudah cantik ini ya. Dora itu kan singkatannya dari Declaration of Research Assistant. Jadi dia memang membantu kita untuk menelusuri ya, mana yang refleksi dari dunia fisik ya, yang kelihatan ya, sampai yang meta ya, yang biologis, psikologis sampai ke sistem sosial gitu. Yang pasti kita akan diberikan satu peta ya, tidak hanya sekedar solusi atau strategi, tetapi punya peta yang cukup bisa dipakai melihat dan mempertimbangkan ya apa yang bisa kita lakukan. Nah ini hampir-hampir akhir ya. Intinya saya ini masih menduga ya atau berasumsi bahwa desainer kemudian arsitek dan sebagainya ya yang berada di industri kreatif itu banyak hidup di sistem yang sifatnya itu seni dan budaya ini Bapak Ibu yang paling bawah ini ya yang seringkali terjebak dengan kodenya sendiri ya ketika bertahan hidup itu loh. Jadi setelah estetis itu penilaian atau ukuran itu adalah indah atau jelek, baik atau buruk gitu. Sementara yang mainstream yang gede-gede ya seperti politik, ekonomi, religi, hukum itu punya sistem yang kodenya itu sangat menekan sekelilingnya kadang-kadang gitu. Termasuk kita gitu ya. Misalnya tentang religi itu keyakinan benar dan salah. Itu kalau bertumbukan dengan seni dan budaya itu bisa terjadi konflik ya kan. Kemudian politik tentang kontrol menang atau kalah. Kalau bertumbukan dengan kita ya bisa terjadi konflik juga gitu. Sistem media juga, kemudian kesehatan juga ya. Dan itu sangat terlihat ketika terjadi kemarin ya. Bagaimana setiap sistem itu wah satu itulah kira-kira seperti itu. Nah yang terakhir ya saya punya baru rame karena
ada investasi bodong tentang peternakan ayam itu ya kalau Bapak Ibu ngikutin gitu. Tapi bukan itu sih. Dan saya juga nggak akan menanyakan tentang mana duluan telur atau ayam gitu ya. Tapi kalau Ibu merasa bahwa ayam itu yang paling berharga ya harus hati-hati gitu. Karena ayam itu sebentar lagi akan apa ya, daur hidupnya itu kan dekat dengan sesuatu yang sudah selesai gitu ya. Kecuali telur ini sih, telur itu kan awal sebetulnya. Dia adalah fase ya, bagaimana dia bisa lolos, menerobos dan menjadi anak ayam untuk kemudian tumbuh dan berkembang sih. Nah dari situ sebetulnya jangka hidupnya itu lebih panjang gitu. Kalau kita letakkan di UMKM atau kewirausahaan sebetulnya apa namanya, telur ini lebih bisa membuat kehidupan itu bisa lebih berjalan lebih lama gitu sih. Itu saja. Semoga bisa ada diskusi ya. Sebagai penutupnya itu kopiku cuan, musikku ngeslow, healingku wisata food and beverages, pria tak punya masalah, ikan teri, ikan tongkol. Mari kita ngobrol. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Diki atas pemaparannya yang begitu seru ya. Tadi Pak Diki juga membahas tentang strategi kreatif, daya saing usaha, dan skill beradaptasi sistemik. Oke, selanjutnya kita sendiri akan masuk ke sesi diskusi, di mana teman-teman semua bisa eh, bertanya melalui kolom komentar. Nanti akan saya bacakan lalu akan dijawab langsung oleh para narasumber. Ini sudah ada yang bertanya dari Aurelia untuk Bapak Epri. Bagaimana fungsi rumah yang berubah jadi tempat usaha? Bagaimana dengan tetangga? Dan bagaimana perizinannya? Terima kasih. Pak Epri mungkin bisa dijawab. Iya. eh untuk ini maksudnya bertanya tentang izin usahanya ya, betul ya. Nah, kalau untuk izin usahanya dari pengalaman begini, apa yang saya sajikan tadi, apa yang kami sajikan tadi itu kan berangkat dari potensi yang disadari oleh keluarga tersebut. Satu, potensi itu tadi Mbak Diki juga sudah menyampaikan, potensi positifnya adalah mereka punya kemampuan untuk memasak, khususnya catering, untuk menjahit. Ya, itu potensi yang disadari. Nah, kenapa potensi itu terpetakan? Karena memang mereka dituntut kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan. Anaknya tadi kan 4, dan semua harus sekolah, makan, dan sebagainya. Nah, dari sadaran potensi itu akhirnya mereka berkembang mulainya dari usaha rumahan dulu. Jadi belum sampai bicara pada perizinan. Nah, awalnya tadi saya sepakat dengan Pak Diki tentang proses apa biologinya. Jadi mereka tumbuh dari mulai eh, kesadaran bahwa apa yang bisa dilakukan potensi itu untuk dikembangkan. Salah satunya karena potensi kemampuan untuk memasak, membuat catering dan menjahit. Kemudian setelah dikembangkan skala pasarnya juga tidak terlalu besar, tidak sampai membuat apa tambahan ruang atau membuat rumah lagi yang khusus produksi sehingga itu hanya untuk produksi rumahan. Tetapi kalau memang kemudian akan berkembang tentunya bisa melalui perizinan bisa kalau saat ini bisa pakai OSS ya. Yang single set mission itu bisa juga. Kalau memang lebih jelas pengen lebih pastinya jelas bisa masuk ke bisa di kelurahan dan sebagainya itu untuk perizinannya. Nah, terus kalau kemudian pertanyaan berikutnya eh, soal perubahan ruang ya memang karena yang mereka punyai kedua selain potensi dari aktivitas orang keluarga tersebut mereka punya potensi lahan yang bisa dioptimalkan ya potensi lahan yang bisa dioptimalkan sehingga terjadi pola-pola perubahan ruang. Boleh saya share screen sedikit untuk menjawab pertanyaan itu Mas Ya, bisa ya? Boleh, Bapak. Mohon izin sebentar. Nah, ini saya izin share screen. Nah, ini nah belum terlihat. Sudah ya? ya, Sudah terlihat ya? Sudah. Eh, Teman-teman bisa melihat di sini awalnya proses perkembangannya. Awalnya memang rumah tinggal. Kemudian karena kebutuhan keluarga itu bersamaan dalam proses perkembangan dari keluarga itu, makanya
mereka mencoba menggali potensi dulu. Potensi kemampuan dari keluarga itu apa? Oh, ternyata memasak, menjahit, dan sebagainya. Kemudian dikembangkan. Nah, dalam proses pengembangan itu, mereka harus membuat keputusan-keputusan bagaimana mereka melakukan perluasan ruang dengan ruang yang mereka punyai. Nah, semacam itu sih jawabannya menurut saya. Jadi dari sini sudah terlihat bagaimana perkembangan ruang dan bagaimana mereka melakukan perluasan ruang berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada dengan ruang yang mereka punyai saat itu. Itu jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Monggo, kalau masih belum jelas bisa didiskusikan dengan kami. Terima kasih. Ya, Saya stop share. baik, terima kasih banyak Pak Ebri atas jawabannya. Untuk Aurel, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Pak Eberi. Oke, lalu selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Ria dari Alexa. Bagaimana cara memilih elemen visual yang tepat untuk menceritakan kisah sebuah usaha kecil? Kak Ria pun sudah menjawab. eh, Jadi sebelum memilih elemen visual, kita perlu tahu nih target pasarnya si usaha ini siapa. Untuk setiap usaha pasti ada segmentasinya masing-masing. Di situ kita bisa mengerucutkan gaya bahasa visualnya. Untuk visual juga bisa menyesuaikan dengan branding dari usaha UMKM tersebut. Contohnya untuk Sapporo yang dipilih. Targetnya kan untuk anak muda yang stylish. Jadi kita bisa memilih visualnya yang mungkin dinamis, aktif, scratchbook, diambil dari referensi produk yang ditumpuk-tumpuk, hingga main kolase dengan pembawaan bahasa yang santai begitu. Untuk Alexa, apakah sudah menjawab jawaban dari Kak Arya? Sudah, terima kasih. Oke. Lanjut dari Bapak Bonifacto Bayu. Ini ada pertanyaan untuk Bapak April lagi. Untuk rumah tinggal yang menjadi tempat usaha, manakah jenis usaha yang lebih efektif untuk ditata dalam ketersediaan ruang yang terbatas? Jenis usaha boga atau makanan, handicraft atau jasa? Oke, saya jawab lagi Oke, dan saya saya jawab lagi dan saya akan kembali share screen. Eh, Pak Bayu, terima kasih. Pak Boni, terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab. Kembali lagi kalau mau bertanya, usaha apa yang tepat? Nah, kalau kalau menjawab ini, saya selalu kembali bahwa apa yang kamu punya dulu, apa yang kamu bisa dulu, experience apa yang kamu sudah pernah lakukan. Setelah kita mendapatkan itu, kita baru mencoba. Makanya kalau lihat dari proses pertumbuhannya, pertumbuhan pola tata ruang yang ada di denah ini dengan luas lahan yang awalnya 84 meter persegi dan ruas ruangannya 33 meter persegi, dia mulai bertumbuhnya pada proses 1980 sampai 1983. Di sini dimulai dari dapur karena kesadaran potensinya untuk memasak, membuat roti waktu itu, karena waktu itu roti kering itu orang makan roti kering itu istilahnya apa ya? eh lebih lebih apa ya? Lebih lebih cukup lebih laku dibanding makan yang lainnya karena harga roti kering waktu itu juga cukup lumayan macam itu. Terus kemudian pada proses yang lainnya setelah berkembang roti keringnya ternyata ada potensi lain yaitu masak atau catering. Nah, sekalian jawab tadi Aurel yang juga menanyakan bagaimana dengan tetangganya. Karena berkembang akhirnya keluarga ini melibatkan atau khususnya ibu ini yang berperan di dalam perubahan proses ruang ini melibatkan tetangga-tetangganya untuk membantu memasak. Sehingga ruang dapurnya menjadi lebih luas pada proses 1983 sampai 1989. Ya. Kemudian untuk potensi menjahit yang tadinya ada di depan bergeser ke belakang karena sudah agak berkurang sehingga pada proses itu ternyata yang cateringnya yang bertumbuh itu akan berpengaruh pada pola perubahan ruang yang terjadi. Dan dari proses perubahan pola ruang ini kelihatannya dari data yang ada yang kami sampaikan pada puncaknya itu 1989 sampai 2000. Karena sampai kemudian terjadi penambahan gudang yang ada di tengah. Ini berarti
terus kemudian ruang dapurnya juga menjadi lebih luas. Sampai akhirnya harus menggunakan ruang makan juga, kembali ruang makan digunakan sebagai aktivitas dapurnya. Nah, saya kira jawabannya itu. Kalau untuk apa, itu saya kira mulai dari potensi yang kita punya dulu. Entah itu kemampuan menjahit, kemampuan catering, seperti dari keluarga ini kan awalnya dia hanya buat roti kering. Ternyata ada potensi lain yang berkembang, roti kering dan menjahit. Kemudian roti kering tidak terlalu berkembang, malah justru cateringnya yang berkembang, semacam itu. Ya, yang jadi jawaban saya untuk Pak Boni. Saya kira semoga menjawab. Kalau masih kurang, saya mempersilahkan Pak. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Epri atas jawabannya kepada pertanyaan Pak Boni. Apakah sudah menjawab untuk jawab pertanyaannya Pak Boni? Oh iya, Mas, mungkin izin menanggapi juga ya, Pak Epri. Selamat. Ini ada penelitian yang cukup menarik ya. Justru ini sebetulnya pengalaman Pak Epri itu saya sering mengalami ketika menjadi DPL KKU, Pak. KKU itu tahun 2022 sampai 2023 itu ya, itu kan berhadapan dengan mahasiswa KKU yang saat itu memang berhadapan dengan sektor UMKM, usaha kecil menengah begitu. Mungkin Pak Diki juga pernah mengalami gitu ya. Nah, memang salah satu problematikanya itu adalah mereka itu memang mayoritas itu ya tempat usaha yang ada di rumah gitu Pak, dan memang mereka memakai segala sesuatu yang keterbatasan tempat gitu ya. Kemarin pernah ada itu salah satu mitra KKU-nya itu usahanya itu ada dua, yaitu usaha jasa tambal ban dan boga berupa nasi goreng gitu ya. Nah itu eh, problematika teman-teman yang dihadapi teman-teman itu juga sama. Waduh, ini kayaknya tempatnya sangat chaos Pak. Gimana caranya nanti mau dikembangin? Ya sudah, itu adalah menjadi satu tantangan gitu ya, menjadi satu potensi masalah yang harus diselesaikan. Nah, berarti kembali lagi ke urusan yang bisa dikaitkan itu kan adalah ada semacam combine activity yang dikaitkan juga dengan ini ya Pak Ebri, itu sistem kerja, karena biasanya kalau untuk segala macam usaha itu yang tadi Pak Ebri sampaikan kan ada yang jahit sama yang satu bikin kue tadi ya. Nah itu kan dua-duanya kan memproduksi itu. Nah memproduksi itu kan sebenarnya kan juga di dalam ruang terbatas itu juga unit-unitnya kan juga kecil-kecil gitu ya. Jadi apa yang bisa disajikan untuk yang jahit, jadi bahan bakunya ada di mana, kemudian untuk unit produksinya ada di mana, mesin jahitnya jumlahnya berapa, begitu gitu. Sampai ke ruang gerak mungkin ya, tanpa kita sadari ruang gerak itu juga menjadi potensi masalah gitu. Ya itu mungkin sekedar sharing aja sih Pak Epri. Jadi ya overall sudah cukup oke lah gitu ya pemaparannya tadi. Terima kasih. Jadi mungkin lebih ke Terima situ. kasih. Lalu apalagi ya ini ya? Cukup ya tadi yang Pak Epri ya. Oke, cukup Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Boni atas tanggapannya lebih lanjut terhadap eh, jawaban dari Pak Epri tadi. Lalu tadi sama seperti tadi dari Pak Boni lagi, pertanyaan untuk Kak Ria, untuk membuat konsep pada konten, apakah mitra juga diberi ruang untuk penggalian ide dan sejauh mana keterlibatannya? Kak Ria, apakah mau menjawab langsung atau mungkin saya bacakan jawabannya dari kolom komentar? Saya jawab langsung aja soalnya belum saya tulis kok Pak. Gitu. Baik, baik, Oke. baik, oke. Jadi terima kasih pertanyaannya Pak Boni. Jadi izin menjawab, untuk pembuatan konsep itu kan memang berada di tahapan pre-production ya. Jadi memang ada di tahap sebelumnya di mana kita memang membuat konsep angle dan sebagainya begitu. Nah, memang untuk jenis-jenis klien tertentu saat kami bertemu dengan dalam kasus ini dalam Kak Jenny ya begitu, kita memang sebelumnya sudah meminta Kak Jenny bahwa kita akan mengetik video-video seperti ini yang kita butuhkan dari Kak Jenny sendiri, misalnya untuk display dari produk-produk atau misalkan kita akan melakukan wawancara yang kemudian di tag dan seperti itu, memang kita bicarakan sebelum tahap production atau take content tersebut. Namun
Nah, tujuan dari hal itu supaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan memang preferensi dari klien itu sendiri. Jadi terkadang memang ada beberapa klien yang memang, oh saya nggak mau nih kalau yang di tag yang di bagian ini, atau misalnya saya memang nggak mau menjawab pertanyaan yang ini atau itu gitu. Jadi untuk hal-hal tersebut memang baiknya dibicarakan sebelum tahap eh, pre-production ya seperti itu. Dan memang harus menyesuaikan dengan klien, namun untuk konsep sendiri memang kita sebaiknya sudah membuat ide terlebih dahulu dibandingkan dan kita datang dengan tangan kosong seperti itu. Namun kita tetap melibatkan mitra dalam bertanya apakah ini mitra berkenan atau kira-kira mitra bisa ada pada saat take konten ya. Misalnya mitra, oh ternyata bisa melakukan ini ya, kita coba eksplor lebih lanjut sebagai bahan tambahan ide untuk tahap pasca produksi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arya atas jawabannya. Mungkin Bapak Boni, apakah ada tanggapan lebih lanjut dari jawabannya Kak Ania? Cukup Mas, terima kasih, cukup, cukup. Baik, terima kasih Pak Boni. Eh, Mungkin sekian itu dari Pak Boni. Kita langsung lanjut saja. Ini ada Kak Raffi mengajukan tangan, cuman mungkin akan kita keep terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Bayu. Itu mengapa benar dan salah kok malah masuknya ke seni dan budaya ya Pak Diki? Apakah dari seni dan budaya ini sebuah kebenaran bisa diukur? Mohon pencerahan dari yang sudah kandidat NIY. Saya selalu Pak Diki. Oke, Pak Diki mungkin bisa memberikan jawaban. Iya, mungkin Pak Bayu keliru membaca Pak, karena yang religi itu warnanya biru ya. Religi itu biasanya kodenya itu benar salah gitu. Tetapi yang seni dan budaya itu lebih banyak ke estetis itu yang di bawahnya ya, yang putih itu. Jadi itu sebetulnya sistem-sistem yang dia menghidupi dirinya sendiri lah. Jadi kalau kalau kita bisa membaca sistem ini bekerja itu sebetulnya agen, komunikator, desainer ataupun arsitek itu mungkin akan bisa memberi satu strategi ataupun pendekatan yang lebih baik gitu pada suatu proyek ataupun apapun ya. Itu sih. Yang religi itu biru Pak Bayu. Terus politik itu merah gitu ya yang saya warnai. Yang sistem media itu juga sendiri lagi ya. Dia memproduksi apa yang menjadi apa namanya dorongan atau kebutuhan itu dan dia bisa mempengaruhi yang lain ya, sistem yang lain. Bisa mengiritasi, bisa mempengaruhi, bisa menekan juga ya, bisa mencampuri dan seperti apa namanya di pendidikan itu juga bisa sih. Jadi sebetulnya masing-masing itu saling mengait ya. Bisa terikat, menguat, tetapi bisa juga terlepas gitu sih. Tetapi yang pasti kalau kita itu menghidupi sistem, biasanya kita akan menjadi bagian dari sistem itu ya, gitu. Dan bisa juga kalau kita tidak bisa bertahan atau adaptasi itu bisa menjadi gila sih ya. Kalau orang ataupun aktor ya atau manusia tidak tahan dalam sistem itu, dia mestinya bisa mengkreasi atau menciptakan sistem sendiri ya, yang baru itu. Nah, ini juga banyak bermunculan saya kira ya di apa namanya di dunia maya atau sosial media ya. Bagaimana UMKM dan kewirausahaan itu menjelma dalam bentuknya yang lain ya. Paling tidak kemarin sempat rame-rame lah bagaimana harus membranding personal itu secara online dan seterusnya sehingga dia bisa mendorong pertumbuhan UMKM lebih baik. Itu saja Pak Bayu, terima kasih ininya koreksinya atau namanya pertanyaannya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Mungkin Bapak Bayu, apakah mau memberikan tanggapan atau udah cukup? Cukup deh. Nggak mungkin karena saya kemarin barusan dapat kuliah yang isinya itu tentang budaya, religi, terus kemudian bicara tentang estetika, tapi culture-nya tentang culture dari Chinese gitu. Jadi kayaknya itu sebenarnya nyambung gitu ya. Makanya saya pengen tanya. Cuman nggak ada ngomong bener salah soalnya. Ya oke, terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu atas tanggapan lebih lanjutnya. Nah, em, Kakak Raffi Freski, apakah mau bertanya melalui kolom komentar agar saya bacakan atau Kakak mau langsung on mic untuk bicara? Eh, Halo Kakak Raffi Freski, apakah
mau bertanya melalui kolom komentar atau akan melakukan mic untuk berbicara? Baik, mungkin akan saya lanjut saja. Ini ada mungkin tanggapan sekaligus pertanyaan atau dari Kak Devi Triwidya. Mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu. Saya izin memberikan pandangan saya setelah menyimak pemaparan pada siang hari ini merespon topik-topik dari Pak Epri tentang perubahan tata ruang rumah. Hal ini dapat dilihat sebagai indikasi yang lebih luas, yaitu adanya perubahan fungsi kawasan pemukiman dari sekedar area bangkitan menjadi area tarikan aktivitas. Ini tercermin dari perubahan maupun penambahan fungsi rumah ataupun bahkan adanya perubahan luasan persil rumah. Perubahan ini bukan hanya berdampak fisik, tapi juga sosial seiring berubahnya pola aktivitas dan relasi warga. Dalam konteks ini muncul korelasi dengan topik satu dari Pak Diki bahwa identitas ruang terbentuk melalui interaksi sosial atau non-fisik, maupun manfaatan fungsi ruang dan infrastruktur dalam mendukung aktivitas yang dominan di kawasan tersebut atau aspek fisik, sehingga perubahan fungsi kawasan turut membentuk ulang identitas ruang itu sendiri. Dan akan terus berdinamika sesuai dengan integrasi berbagai aspek di dalamnya. Terima kasih kepada Kak Dewi Triwidya. Mungkin dari narasumber, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan dari pandangan yang telah diberikan dari Kak Devi? Baik, terima kasih. Saya coba menjawab. Matur nuwun, eh, Kak, Ibu atau Kakak, saya panggilnya. Sangat betul sekali eh, pendapat dari panjenengan karena dari apa yang saya baca, saya mohon share screen lagi, apa yang saya cermati di Perumnas Banyumanik itu yang awalnya memang ditumbuhkan karena bangkitan di sana kan perumahan Ibu untuk rumah-rumah kelas menengah bawah, kelas menengah bawah. Rumah-rumah tersebut memang berada agak jauh dari akses jalan utama penghubung blok-blok rumah tersebut. Jadi ini kita bisa lihat petanya, jalan blok-blok rumah yang besar itu atau akses utama itu di jalan yang kelihatan besar-besar ini, kemudian rumahnya ada di jarak tertentu dari lebar jalan utama tersebut. Nah, karena berkembangnya Banyumanik sekarang di pinggir-pinggir jalan utama tersebut sudah mulai tumbuh ruko-ruko dan tempat-tempat usaha yang berdasarkan dari rumah-rumah tersebut. Memang betul sekali dan saya sepakat. Saya kira itu yang menjadi tanggapan saya. Ibu atau kakak bisa bermain atau melihat di Banyumanik sekarang semuanya di sepanjang pinggir jalan utama sudah bertumbuh apa kegiatan-kegiatan ekonomi yang memang berasal dari rumah, dari perumahan, dari rumah tinggal ataupun ruko-ruko yang sudah ada di sana. Saya kira itu sepakat dan setuju. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Epri atas tanggapannya lebih lanjut terhadap pandangan yang telah dikemukakan sama Kak Devi atau Ibu Devi. Oke teman-teman, mungkin untuk sesi diskusi atau tanya jawab kita akhiri. Eh, dari itu dulu. Teman-teman juga jangan lupa dan hadirin semuanya untuk mengisi link sertifikat yang ada di kolom komentar bisa diisi sebelum acara ditutup. Mungkin saya turut berterima kasih kepada hadirin dan teman-teman semuanya, serta kepada narasumber ini yang telah mengisi dan mewawarkan sesi-sesi dari siang hari ini hingga sore. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata dan berperilaku pada sesi seminar kali ini. Saya sebagai moderator izin untuk oh maaf, saya mohon maaf atas keteledoran saya karena ternyata Pak Bayu ada pertanyaan satu lagi. Mungkin akan saya langsung bacakan. Pak Epri, sepertinya ada ilmu yang perlu diberikan di arsitektur terkait dengan bagaimana arsitek bisa merencanakan ruangan, bukan untuk rumah besar saja, tapi arsitek juga wajib untuk bisa merencanakan ruang
ruangan untuk rumah kecil dengan kebutuhan multifungsi. Hal ini saya lihat di Taiwan, rumah lebarnya hanya selebar garasi mobil. Nah, saya mohon maaf, mungkin Pak Ebri bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Bayu. Oke, saya jawab. Betul sekali Pak Bayu. Eh, saya kembali lagi ke gambar, nggih. Bisa kembali lagi ke gambar. Saya mau izin share screen karena ini lebih enak kalau menjelaskan dengan gambar. Nah, dari pola perubahan ini pun kita bisa lihat. Itu udah muncul bisa. Nah, jadi ya ilmunya sebenarnya sudah didapatkan sih dari teman-teman atau dari arsitek-arsitek tentunya sudah bagaimana kita bermain bentuk, eksplorasi bentuk, mengcombine bentuk, memecah bentuk, memasang atau melepas bentuk. Saya kira itu sih ilmunya yang sudah sering, sebenarnya ini ilmu dasar kok. Kalau menurut saya perubahan pola ruang ini kan sudah eksplorasi mata kuliah eksplorasi bentuk kan sudah didapatkan. Saya kira ini dari situ. Jadi saya kira itu aja sih jawaban saya Pak Bayu. Matur nuwun masukannya Pak Bayu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ebri telah menjawab pertanyaan terakhir dari Pak Bayu. Oke teman-teman, ini mungkin udah berada di ujung-ujung acara karena pertanyaannya juga sudah selesai dan tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin sebelum saya pamit dan mengakhiri kegiatan seminar SDAD ini, mungkin hadirin dan teman-teman semua bisa on cam untuk melakukan sesi dokumentasi. Baik, hadirin dan teman-teman, saya akan memulai hitungan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman dan hadirin semuanya karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di seminar arsitektur dan desain seri ke-17 ini yang membahas mengenai perencanaan lingkungan. Terima kasih dan kami persilahkan untuk live dari meeting ini. Terima kasih.